Selamat datang di channel Kaiden Harvey. Kali ini kita akan membahas film terbaru yang sedang ramai. Transformer. Semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Silahkan bantu subscribe, like dan share video ini jika menyukai. Ada legenda yang mendahului peradaban kita, dewa yang keji dan kuat sehingga menghabiskan seluruh planet untuk bahan bakar, dan hanya sedikit yang percaya hal itu benar, sampai kami melihat unicorn dengan mata kepala sendiri. Dia tidak hanya datang ke planet kita tetapi menginginkan teknologi terhebat kita, Transwarovski. Dia mengirimkan anak buahnya Skort yang terkuat untuk mengambilnya. He sent his most powerful henchman. Sekarang kita tidak aman untuk waktu yang lama. Kau harus mengambilnya. Tetap sembunyikan agar tidak jatuh ke tangan unicorn. Melindungi kunci transwar sangat penting. Aku akan menahannya dan ini pertarunganku. Dengarkan, jika sampai jatuh ke tangan mereka, dia akan membuka portal ruang dan waktu tanpa akhir dunia yang bisa dia hancurkan. Ini saatnya waktu kau untuk memimpin maksimal. Optimus, Primal. Jadi kau adalah petarung hebat di planet ini. Kalian memiliki dunia yang begitu indah. Serahkan kuncinya dan dia akan menyelamatkan rumahmu. Kami lebih baik mati daripada membiarkan kalian menembus planet lain. Sudah terlambat Scratch, tuanmu akan terjebak di galaksi selamanya. Maksimal berkata akan mempertahankan kuncinya. Berapapun biayanya, di tempat lain, tuannya memerintahkan untuk mencari di seluruh semesta kemana Maksimal membawa pergi kunci itu. Setelah mendapatkannya segera bawa kepadaku. Seorang wanita baru sampai di pameran seni. Saat itu Jillian menghampirinya untuk memberitahukan kalau polisi memeriksa barang-barang, karena pemilik ingin yang asli. Lalu Elena melihat beberapa barang dan memberitahukan beberapa barang yang asli dan palsu. Saat itu dia melihat patung burung dengan memiliki ukiran. Dia bertanya dari mana asalnya. Jillian berkata kalau mereka menemukannya di kediaman Saddam. Ini adalah Horus, milenium kelima sebelum Masehi dari Nubia. Tapi ini simbol jelas bukan hieroglif. Lalu Jillian meninggalkannya. Elena mencatat simbolnya. Sekarang Noah akan melakukan wawancara. Saat tiba di kantor dia berbicara kepada security kalau dia akan melakukan wawancara dengan kepala keamanan, tetapi telah dibatalkan. Sesaat dia melihat Tuan Bishop dan bertanya kenapa membatalkan wawancara. Padahal di telepon Anda bilang saya cocok dengan pekerjaan itu. Ya itu memang benar sampai mantan komandanmu menelpon saya, mengatakan Anda berani, tapi tidak bisa diandalkan dan tidak bisa mempercayaimu. Lalu pergi meninggalkan Noah. Saat di kereta adiknya menghibur kakaknya dengan mengatakan Superman juga melakukan banyak wawancara sebelum dia mendapatkan pekerjaan di Daily Planet, jadi jangan menyerah. Sampai di rumah, Noah menyuruh adiknya masuk duluan karena dia ingin bertemu dengan temannya. Malamnya Noah bersama temannya berencana akan mencuri mobil. Sekarang Noah sangat gugup karena ini pertama kalinya melakukan hal ini. Lalu temannya mencoba menghiburnya dengan memberikan permen kepadanya. Tapi ditolak oleh Noah, lalu dia keluar beraksi. Sekarang dia sudah berada di lokasi. Saat mobil pengangkut sudah pergi, Noah langsung menyusup ke dalam. Di dalam banyak pegawai yang bekerja, Noah harus terlihat tenang agar tidak mencurigakan. Saat berada di tempat parkiran mobil, tampak banyak mobil mewah. Lalu Noah tertarik dengan satu mobil berwarna silver. Di museum Elena sedang meneliti sebuah benda yang berbentuk burung. Saat Elena memeriksa dengan alat laser, tiba-tiba patung burung tersebut retak dan terdapat sebuah benda yang ternyata adalah kunci transwar. Elena tampak panik karena patung itu hancur. Lalu benda tersebut mengeluarkan cahaya sampai keluar angkasa, membuat Prime dan rekannya untuk bertemu. Noah sedang berusaha membuka kunci mobil dengan mencongkelnya. Saat terbuka tiba-tiba mobil itu mengunci sendiri, mencoba membuka kembali sampai akhirnya berhasil masuk. Di dalam mobil, Noah terkunci dan petugas memergoki Noah di dalam mobil. Lalu mobil itu berjalan sendiri tanpa dikendarai. Noah tampak panik. Temannya yang melihat mengikutinya. Sekarang ini Noah dikejar oleh mobil polisi. Sedangkan temannya yang melihat Noah diikuti mobil polisi memilih untuk pergi meninggalkannya. Saat ini terjadi aksi kejar-kejaran yang membuatnya panik. Mobil yang membawa Noah sudah tiba di gudang. Lalu mobil itu berubah menjadi robot yang membuatnya terkejut. Noah bertanya siapa dia. Lalu robot itu memperkenalkan diri bernama Mirage. Sekarang kita berteman. Kemudian rekan-rekannya datang dan berubah menjadi robot juga. Optimus bertanya kenapa membawa manusia kemari, seharusnya kau tetap bersembunyi. Lalu Mirage menjelaskan ketika ada panggilan Autobots, orang ini sudah di dalam mobil.
Lalu Optimus bertanya siapa kau? Noah dengan gugup berkata kalau dia bukan siapa-siapa. Kemudian RC memeriksa dengan kemampuannya bahwa Noah merupakan prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat. RC menjelaskan ada lonjakan energi yang kami rasakan, berada di kisaran 4000 YHz. Setelah terdampar di bumi selama 7 tahun, akhirnya kita bisa pulang. Sekarang ini kunci itu berada di sebuah museum di Pulau Ellis. B berkata mari kita ledakan, tetapi RC mengatakan kita butuh jalan masuk yang tenang. Mirets memberikan ide menyuruh Noah yang pergi mengambil kunci itu. Dia bisa menyelinap masuk dan dia sangat sempurna. Optimus menolaknya. Lalu Mirets menghampiri Noah dan berkata kita ada tim dan berteman. Noah menolak. Dia tidak mau membobol museum untuk robot angkasa. Mirets menawarkan uang kepada Noah jika dia membantunya mendapatkan kunci sehingga kami bisa keluar dari dunia ini. Dan aku akan membiarkanmu menjualku lebih banyak. Lalu dia berubah bentuk semua mobil. Jadi yang aku lakukan hanya masuk dan keluar mengambil kunci, kata Noah. Mirets berkata hanya itu saja, sisanya kami yang akan mengurusnya. Akhirnya Noah setuju. Sekarang ini Elena masih memeriksa benda tersebut berasal dari mana, saat melihat simbol dan beberapa hewan. Sekarang mereka sedang menuju museum untuk mengambil kuncinya. Optimus, B dan RC memantau dari jauh. Optimus tidak suka dengan rencana Mirets dan tidak suka bergantung pada manusia. B berkata manusia adalah temannya. Aku tahu ada yang baik untukmu, tetapi ini bukan dunia kita, kata Optimus. Manusia akan hanya melindungi apa yang menjadi miliknya, dan kita hanya bisa mempercayai jenis kita sendiri. Scott menyuruh anak buahnya mencari kuncinya di pulau ini. Saat ini Noah sedang memasuki museum. Tiba-tiba semua lampu padam. Elena yang mendengar ada suara di luar segera membereskan barang-barangnya dan membawa kunci itu. Lalu bertemulah Noah dan Elena. Saat Elena melihat Noah dia terkejut sampai terjatuh. Begitupun Noah juga ikut kaget. Dia pikir tidak ada orang. Saat itu dia melihat benda yang dipegang Elena. Kemudian Elena memanggil keamanan. Noah mencoba mengambil kunci itu tapi Elena menghindar. Akhirnya Noah menjelaskan kalau benda itu untuk robot raksasa dari luar angkasa. Elena tidak percaya lalu memukul wajah Noah. Tidak lama security datang. Tiba-tiba ada ledakan yang membuat museum itu hancur. Elena terkejut melihat robot raksasa di depannya. Scott menyuruh pasukannya untuk mengambil kunci itu. Elena langsung memberikan kunci itu kepada Noah dan kabur. Dan Scott tetap menembaki mereka. Mirets menembaki Scott, lalu memanggil teman-temannya. Lalu B, RC dan Optimus datang melawan mereka. You're still alive! Noah melihat dua makhluk sedang mengejar mereka. Tiba-tiba Elena sudah pergi meninggalkan Noah. Sekarang mereka bersembunyi dari makhluk itu. Noah melihat jalan keluar. Saat akan pergi dia melihat Elena sendirian bersembunyi. Sedangkan makhluk itu sudah mendekati Elena. Elena berjalan pelan-pelan saat menengok ke belakang. Makhluk itu mendekatinya. Untung di saat yang tepat Noah memukulnya dengan tongkat. Lalu mereka kembali berlari menuju keluar museum. Scott menyuruh anak buahnya mengambil kunci itu. Lalu Mirets menyuruh Noah dan Elena pergi dari sini dan menghalangi makhluk kecil itu. Salah satu anak buah Scott melempar bom ke arah Noah dan Elena dan meledak. Kuncinya terlepas dari Noah dan diambil oleh anak buahnya. Sedangkan Optimus masih bertarung dengan Scott, sampai akhirnya Optimus kalah. Saat akan dihabisi oleh Scott, tiba-tiba B datang untuk menolong tetapi malah B yang dihabisi. Maximals datang dengan semburan api, tetapi Scott pergi meninggalkan mereka, karena sudah mendapatkan kuncinya. Maximals menyuruh mereka ikut dengannya. Kia harus pergi, sedangkan Elena melihat simbol di dada Maximals. Kemudian polisi berdatangan. Mirets bertanya siapa kamu? Lalu dijawab kalau aku adalah Air Razor, seorang Maximals, pejuang dari masa lalu dan masa depan. Elena bertanya apa yang menyerang mereka tadi. Lalu dijawab kalau mereka adalah Terakon, pelayan dewa gelap yang memakan seluruh dunia untuk menopang dirinya. Unicron memakan planet untuk bertahan hidup. Saat Scott menghadap tuannya, dia menyerahkan kuncinya kepada tuannya dan berkata galaksi ini akan menjadi milikmu. Lalu tuannya marah, karena kunci yang didapatkannya hanya setengahnya saja, dan memintanya mencari sisanya. Optimus berkata seharusnya dia tidak mengandalkan manusia untuk mengambil kunci. Karena dia, sekarang Unicron memiliki kunci untuk menghabiskan setiap planet di alam semesta termasuk dunia asalku. Noah yang mendengarkan merasa marah karena Optimus seperti menyalahkannya. Air Razor berkata, dia tidak memiliki semuanya.
karena kami memecahkan kuncinya menjadi 2 bagian untuk disimpan dengan aman. Tapi aku tidak tahu separuhnya ada di mana. Yang aku tahu, aku adalah yang terakhir dari ras kita. Elena berkata, apakah di Peru? Itu simbol di atas batu, kuil Inka Matahari dan Cusco. Ini merupakan bangunan tertua di belahan bumi barat. Dan ini tidak mungkin kebetulan. Ersi berkata, jika memang berada di Peru kita harus sampai sebelum mereka duluan. Dan kemudian bunuh Scout dan ambil kunci itu untuk menyelesaikannya. Kata Optimus. Noah bertanya, kalian ingin menemukan kunci lainnya lalu memberikan kepada mereka yang baru saja menghajar kalian, dan jika ini gagal bumi akan berakhir bahkan keluarga kita dan semuanya. Optimus berkata, kunci transwar satu-satunya jalan kami pulang. Noah berkata akan pergi ikut, karena dia tidak mempercayakan rumahnya kepada orang yang bahkan tidak bisa melindungi rumahnya sendiri, dan ini adalah planet saya. Kemudian Air Razor bertanya kepada Elena, bagaimana denganmu? Apakah kau mau membawa kami ke kuil itu? Ini kesempatan menyelamatkan akhir dunia, lebih tepatnya menyelamatkan 2 dunia. Lalu Elena menjawab, ya. Sekarang Noah bertemu dengan adiknya. Dia akan pergi dan tidak tahu apa akan bisa kembali atau tidak. Saat itu Mirets sedang mengintip mereka, tiba-tiba mobil yang dinaiki hancur, membuat adiknya Chris melihat keluar. Saat melihat menjadi robot, adiknya agak terkejut. Mirets berkata kalau mereka harus menghentikan akhir dunia. Lalu Noah berkata kepada adiknya dia tidak akan membuat itu terjadi. Karena itu dia harus pergi. Lalu Chris meminta kepada Mirets untuk menjaga kakaknya. Jangan khawatir, aku memastikan Noah akan kembali. Aku berjanji, kata Mirets. Jadi pesawat apa yang akan membawa kita ke Peru? Tanya Mirets. Kemudian datang sebuah pesawat besar yang juga salah satu dari Autobot bernama Stratosphere. Saat di dalam pesawat, Ellen tampak gugup karena ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan New York, lalu Noah mengajaknya berbicara agar dia tidak gugup. Saat Noah melihat Autobot, dia berkata kepada Elena untuk menghancurkan kunci itu jika sudah mendapatkannya. Mereka tidak akan dapat menyatukannya jika salah satunya hancur, tanpa kunci, tanpa Unicron dan tanpa kehancuran bumi. Elena berkata mereka tidak akan bisa pulang. Noah mengatakan kalau harus memikirkan kita sendiri. Tugasnya adalah menemukannya dan aku akan mengurus sisanya. Saat sampai di Peru, Will Jegi menyambut mereka, lalu mereka mengikutinya ke tempat yang dituju. Ini adalah lokasi koordinat yang kalian berikan. Sayangnya sekarang mereka sedang melakukan festival yang menutup seluruh kota. Kita bisa melakukan saat malam hari, kata Mirets. Optimus mengatakan tidak, kita harus melakukannya sekarang karena bisa jadi Scourge sudah berada di sini. Kita harus mengambil separuhnya sebelum dia mengambilnya. Noah berkata, kalau dia dan Elena yang akan mengambilnya, tetapi RC mengatakan ada penjaga di sekitar gereja, kau tidak akan berhasil. Kita akan berbaur dengan mereka saat festival, kata Noah. Optimus setuju, karena itu bukan ide yang buruk. Kami di sini akan mengawasi Drakon, saat ada masalah kami akan datang, kata Optimus. Lalu Mirets memberikan Noah senjata, jika butuh bantuan segera berteriak. Semua sudah dalam posisi masing-masing. Noah dan Elena sudah menyamar untuk bisa bergabung ikut festival. Kemudian saat mencapai lokasi, mereka langsung berlari memasuki kuil. Di tempat lain Scourge sudah mengintai mereka, lalu menyuruh peliharaannya untuk merebut kuncinya. Sekarang Elena dan Noah sedang mencari sesuatu atau tanda, dan saat bersamaan Elena melihat simbol besar. Dia melihat simbol yang sama dengan Air Razor, dan pasti ada sesuatu di dalam sini. Mereka mencoba memutarkan simbolnya lalu tiba-tiba bebatuannya bergerak dan terdapat sebuah lubang besar. Mereka menuruni lubang besar itu, sampai di bawah mereka melihat benda artefak yang disimpan. Lalu Elena melihat kuil, kemudian mereka memasuki dan melihat simbolnya. Ada sebuah kotak peti, mereka mendorong untuk membuka peti tersebut. Saat terbuka ternyata kosong. Lalu Elena melihat simbol lagi. Kemudian mereka mendengar sesuatu. Saat itu makhluk dari Scout datang menyerang. Mereka berlari saat dikejar oleh makhluk tersebut. Noah memberitahukan ke Mirets kalau ada yang menyerang mereka, lalu dengan sigap para Autobot menuju ke mereka. Di saat bersamaan Scourge dan yang lain juga bergerak karena dikira sudah menemukan kuncinya. RC bertanya kepada Air Razor, di mana mereka? Lalu dijawab kalau mereka berada di bawah tanah menuju hutan. Saat di perjalanan, mereka diikuti oleh Scourge dan anak buahnya. Sedangkan makhluk itu sekarang berada di depan Elena dan Noah. Tanpa sengaja Noah memajukan tangannya yang mengeluarkan senjata membuat makhluk itu hancur.
Sekarang Optimus akan menghalangi para musuh dengan menembaki mereka, sedangkan yang lain juga dikejar oleh anak buahnya. Scourge akan menghabisi Optimus dan terjadilah pertarungan. Kemudian air Razor datang menghancurkan jembatan, lalu ditembaki air Razor oleh Scourge membuat luka di sayapnya. Sedangkan Noah dan Elena sudah keluar dari goa, mencari jalan. Tiba-tiba anggota maksimal datang. Primal bertanya siapa kalian dan kenapa mencari kunci, lalu Mirage dan yang lain datang ingin membantu Noah dan Elena tetapi sudah dihadang oleh rekan Primal, hampir terjadi baku hantam. Air Razor datang berkata berhenti. Saat air Razor melihat rekannya dipikir dia sudah kehilangan mereka, lalu dia memperkenalkan kepada Prime, rekan dan pemimpinnya, Optimus Primal. Air Razor mengatakan kalau Scourge sekarang sudah memiliki sebagian kunci, kita harus menemukan sisanya sebelum dia mengambilnya. Elena berkata kalau di dalam goa tidak ada, ternyata sebagian kuncinya sudah dipindahkan agar tetap aman, kata Primal. Lalu mereka menuju tempat kunci itu berada. Elena melihat luka pada sayapnya. Air Razor berkata jika Scourge menyerangmu dia akan memberikan tanda, tapi aku baik-baik saja. Kini mereka sudah sampai di sebuah keluarga Amaru. Mereka suku yang telah menjaga kita selama ratusan tahun, kami saling menjaga dan melindungi. Seorang anak membawa sesuatu yang adalah kunci transfer. Prime meminta agar kunci ini diberikan kepadanya. The Maximal sudah mengorbankan satu rumah untuk melindungi alam semesta, jadi tidak akan mengambil resiko kehilangan yang lain, kata Primal. Primal berbicara kepada air Razor, bahwa Optimus Prime tidak seperti di bayangannya, banyak yang akan musnah jika kunci itu jatuh ke tangan yang salah. Air Razor berkata bahwa dia sudah kehilangan begitu banyak, dan jika kau memiliki kesempatan untuk menyelamatkan rumah kami, apakah akan bertindak berbeda? Prime memanggil Primal, karena ingin menunjukkan sesuatu, sedangkan mata air Razor seperti terjadi sesuatu. Di malam hari, Elena memikirkan simbol yang dia dapat di kuil tadi, sambil mengecek data yang dia miliki. Noah menghampirinya. Elena berkata bagaimana kalau tidak menghancurkannya, mungkin ada cara lain untuk menyelamatkan rumah kita berdua. Noah mengatakan dia telah banyak melakukan kesalahan di dalam hidupnya, tetapi ini berbeda, aku tidak bisa mengecewakan keluargaku. Sama seperti Optimus, kata Elena, dia mencoba memikul beban dunia di pundaknya, dia seperti seorang kakak laki-laki yang berusaha melindungi keluarganya. Keesokan paginya Elena mendengar sesuatu, saat melihat ternyata air Razor, dia bertanya apakah baik-baik saja. Tiba-tiba air Razor mengatakan aku bisa merasakan ketakutan dan perdamaian. Lalu terdengar bunyi trompet. Prime menyuruh Elena pergi, mereka sudah menemukan kita. Primal menyuruh Noah untuk menjaga kuncinya dan membawa Elena ke tempat yang aman untuk bersembunyi. Lalu anak buah Scourge sudah menyerang. Setelah mereka berhasil kabur, Noah berniat menghancurkan kuncinya tetapi dilarang oleh Prime. Dia tahu kalau Noah ingin melindungi semua orang, tetapi jika dihancurkan rumah kita akan hilang selamanya. Kemudian diambil kuncinya oleh Elena. Air Razor menangkap Elena dan membawanya pergi. Primal mengejarnya, ternyata kuncinya sudah di tangan Scourge. Air Razor langsung menyerang Primal. Saat ini Air Razor seperti dikendalikan pikirannya. Elena dan Primal meminta untuk melawannya tetapi tidak bisa. Lalu dia menyerang kembali Primal, sampai Primal menahannya dari belakang dengan kuat. Lalu Air Razor berkata lakukanlah, tidak apa-apa, dan Primal tetap memeluk dengan kuat dari belakang sampai mati. Noah menghampiri Elena dengan khawatir, tetapi kuncinya sudah diambil oleh Scourge. Sekarang Scourge akan membangkitkan Unicron, waktunya telah tiba. Prime meminta maaf kepada Noah. Noah berkata bahkan sekarang dia tidak bisa marah kepadanya. Prime mengatakan kalau di dunianya, kami percaya bahwa pertempuran melawan kegelapan akan terus berlanjut. Kamu berjuang untuk milikmu seperti aku berjuang untuk milikku. Dan kita harus melawan kegelapan bersama. Yah, aku belum selesai berkelahi, kata Noah. Sekarang kita harus bersiap, pasti ada cara untuk menghentikannya. Tetapi itu sudah terlambat karena kuncinya sudah diaktifkan, tapi ada satu cara untuk menghentikan proses ini dengan memasang kode akses sebagai pengaman. Kode dibagi bersama dengan kunci, sayangnya bagian kedua dari kode itu mati, kata Primal. Elena langsung berkata kalau dia sudah mendapatkannya, kode yang menyembunyikan separuh kuncinya.
itu memiliki tanda sama seperti yang ditemukan di dalam kuil, lalu ditunjukkan kodenya. Sekarang kita punya kesempatan, walau tipis, hanya itu yang dibutuhkan. Lalu Primal mengatakan kita harus bergerak cepat, ada jembatan yang menghubungkan beberapa terowongan tapi hanya bisa dimasuki manusia. Jika Elena dan Noah berhasil sampai ke antena pusat, mereka dapat menggunakan kode untuk mematikannya, melepas kunci transfer dan menutup portal sebelum Unicron masuk ke atmosfer kita. Autobot dan Maximals akan memancing mereka ke jembatan untuk perang, sedangkan Mirage akan membawa Noah dan Elena ke terowongan. Jika kita harus mati, maka kita mati berperang, kata Prime. Sekarang Skord menyuruh anak buahnya menjaga agar mereka tidak sampai ke jembatan dan semua pasukannya sudah siap untuk perang. Lalu Autobot dan Maximals mulai menyerang, sedangkan Mirage menyuruh mereka untuk mendapatkan kunci dan keluar dari sana. Dia akan mengalihkan perhatian Skord. Mirage sekarang menghampiri Skirts agar dia menjauh dari kunci, sedangkan di bawah terowongan, Noah melihat kalau Mirage sekarang dihajar lalu tiba-tiba Noah ditangkap oleh Skirts. Mirage kembali menyerangnya tetapi bukan tandingan Skirts, saat akan menembak Noah, langsung dilindungi oleh Mirage yang akhirnya terkena tembakan Skirts bertubi-tubi, sedangkan Skirts menyuruh makhluk kecilnya untuk membunuh Elena di bawah terowongan. Sekarang portal sudah terbuka, yang membuat awan hitam mulai menyelimuti langit, lalu banyak musuh mulai turun untuk menyerang. Saat ini Elena hampir sampai di pusat kuncinya tetapi makhluk itu mencegahnya sampai Elena bergelantungan dan berhasil membuat makhluk itu jatuh dan berhasil mengambil tasnya. Noah tampak kebingungan lalu tiba-tiba dia mendengar suara adiknya dan bertanya apa yang terjadi, dan di mana mata-mataku. Noah berkata sudah pergi dan meminta maaf, karena tidak bisa memenangkannya. Lalu adiknya menyemangatinya dan berkata tidak akan menyerah dan selalu tetap maju. Ternyata Mirage masih hidup. Mirage berkata aku membutuhkanmu untuk mengambil kemudi. Lalu Noah berubah. Noah menembaki Skord, lalu Skord berkata kau pikir bisa mengalahkanku sendirian. Tetapi Prime datang dan berkata dia tidak sendirian, lalu mereka menyerangnya. Sedangkan kunci mengeluarkan energi besar yang membuat semua batu memiliki energi. Tiba-tiba anak buah Skord menyerang Noah, sedangkan Prime diserbu oleh makhluk kecil. Kemudian Bidatang menolong dengan menghajar musuhnya, Skord ingin menembak Bi tetapi yang kena malah anak buahnya sampai meledak. Lalu Elena segera memasukkan kode untuk mematikan kuncinya, dan meyakinkan dirinya pasti bisa, sedangkan Prime dan yang lainnya sedang menghajar semua anak buah Unicron. Posisi Skord sekarang mulai terjepit, dia sudah mulai kewalahan. Saat Elena berhasil memasukkan kodenya langsung diledakkan oleh Skord, membuat Prime marah dan membunuhnya langsung. Kini Unicron sudah mulai memasuki alam semesta, lalu Prime meminta semuanya mundur ke tempat yang aman, karena dia akan menghancurkan kuncinya sendiri. Primal mengatakan pengorbananmu akan menjadi sumpahku, lalu mereka semua meninggalkan tempat itu. Mereka semuanya menjauh, dan melihat Prime mulai diserbu oleh makhluk-makhluk kecil. Unicron meminta jangan dihancurkan, dia akan memberikan apa yang diinginkan, tetapi Prime tetap menghancurkan dan terjadi ledakan besar. Tiba-tiba semua makhluk dan tempat itu hancur terhisap ke angkasa. Prime juga ikut terhisap tetapi Noah menahannya. Saat menariknya Prime terlepas, tetapi langsung ditangkap oleh Primal, lalu mereka bertiga pergi dari sana. Akhirnya mereka berhasil. Unicron tidak mati tetapi terperangkap, dia bisa kembali. Karena kejahatan tidak pernah dikalahkan sepenuhnya, bersatu kita bisa menghancurkannya untuk selama-lamanya. Kini Noah kembali kehidupan normal, sekarang dia mau wawancara pekerjaannya, kemudian dia menemui calon atasannya. Atasannya berkata dia tahu banyak tentangnya, kami organisasi rahasia pemerintah yang tidak terdaftar, kita berada di tengah perang yang berlangsung. Kau bersama timmu, orang-orang besar, lalu kami akan merawat adikmu dengan dokter terhebat, dengan memberikan kartu nama, lalu menunjukkan sebuah ruangan rahasia.